Welcome to our channel. Resesi seks di Jepang telah memasuki tahap krusial hingga menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bahkan menyinggung dalam sebuah kesempatan bahwa jumlah kelahiran di Jepang diperkirakan turun di bawah 800.000 pada tahun 2022. Di mana hal tersebut disampaikan langsung dalam sebuah pidato kebijakan kepada anggota parlemen pada Maret 2023 kemarin. Menyadari fakta tersebut, benarkah masyarakatnya akan punah dalam 100 tahun lagi? Banyak sekolah tumbang. Melanjutkan pembahasan di awal, Jepang mencatat hanya ada 799.728 kelahiran pada tahun 2022, di mana jumlah tersebut jauh dari angka kelahiran pada tahun 1982 yang tercatat hingga 1,5 juta. Sejalan dengan itu, tingkat kesuburan perempuan Jepang pun ikut menjadi sorotan atas kemerosotannya. Pasalnya, jumlah rata-rata anak yang lahir dari perempuan selama masa reproduksi mereka telah turun menjadi 1,3 atau jauh di bawah 2,1 yang diperlukan untuk mempertahankan populasi yang stabil. Apalagi, kematian telah melampaui kelahiran selama lebih dari 1 dekade. Alhasil, penutupan sekolah karena tak ada lagi murid menjadi dampak nyata dari resesi seks tersebut. Sebagai contoh, SMP Yumoto yang telah berusia 76 tahun harus tutup setelah melepas 2 murid terakhirnya pada Maret 2023 lalu. Sebagaimana dilaporkan Reuters, siswa yang dimaksud adalah Eita Sato dan Aoi Hoshi. Keduanya bahkan merayakan kelulusan yang hampa di aula sekolah mereka. Karena penurunan populasi angka kelahiran bayi yang rendah membuat sekolah di Jepang banyak tutup karena kekurangan murid tiap tahunnya. Faktanya, rata-rata sekolah yang tutup berada di pedesaan. Menurut data pemerintah, sekitar 450 sekolah tutup setiap tahun. Kemudian antara tahun 2002 dan 2020, hampir 9.000 sekolah tutup untuk selamanya. Tutupnya sekolah di pedesaan pun akan menimbulkan efek berantai. Semisal, orang akan semakin malas tinggal di sana karena fasilitas pendidikan yang semakin berkurang. Rumah hantu. Selain berjuang untuk mengatasi resesi seks, Jepang juga telah lama berperan dalam pemenuhan kebutuhan bagi penduduk usia lanjut mereka. Masalahnya, kedua kasus ini mempengaruhi satu sama lain hingga menjadi awal yang sempurna dari terbengkalainya rumah-rumah di Jepang. Sederhana saja, banyaknya lansia di Jepang yang tidak memiliki keturunan membuat mereka tidak punya seseorang untuk diwarisi aset properti. Nah, ketika generasi ini meninggal, tidak ada yang meneruskan merawat rumah-rumah dan akan terbengkalai pada akhirnya. Tidak hanya itu, lansia-lansia ini akan meninggalkan rumah asli mereka yang bertingkat dan berukuran besar untuk selanjutnya memilih hunian minimalis atau bahkan panti-panti di negara tersebut. Salah satu konsultan dan peneliti ekonomi di Jepang, Nomura Research Institute, memperkirakan 1/3 dari rumah yang ada di negeri Sakura akan kosong pada tahun 2038. Sementara profesor di Departemen Studi Jepang di National University of Singapore, Chris McMoran, juga mengatakan kondisi di Jepang akan semakin memburuk di masa depan. Untuk kalian ketahui, pemerintah Jepang mencatatkan 62,4 juta jumlah rumah di Jepang pada tahun 2018, di mana 8,49 juta diantaranya kosong dan tidak ditempati. Melalui survei yang dilakukan oleh Perumahan dan Tanah Kementerian Dalam Negeri Jepang, juga diketahui sebagian besar rumah kosong berada di daerah pedesaan, sedangkan di Tokyo, 1 dari 10 rumah berstatus tanpa penghuni. Dampak ekonomi. Melihat pada sektor ekonomi, penurunan jumlah kelahiran telah berdampak pada ketidakseimbangan yang tumbuh antara penduduk usia muda dan tua. Hal ini kemudian menjurus pada langkanya tenaga kerja muda di negara tersebut, seperti halnya yang terjadi pada sektor manufaktur. Menurut sebuah survei pemerintah yang dipaparkan CNBC dalam rilisnya,
tenaga kerja manufaktur Jepang telah menyusut 9% dari 11,7 juta menjadi 10,6 juta antara 2008 hingga 2018. Sementara itu, jumlah pekerja di atas usia 65 tahun dalam sektor manufaktur telah naik dari 6,5% pada tahun 2008 menjadi 8,9% pada tahun 2018. Di sisi lain, jumlah kelompok pekerja usia kurang dari 35 tahun turun 29% menjadi 25,1% pada kurun waktu yang sama. Hal ini pun berdampak pada semakin panjangnya waktu pensiun seorang pekerja di Jepang. Namun, sistem pensiun terbaru yang dinamakan stabilisasi ketenagakerjaan orang lanjut usia memungkinkan pekerja untuk memperpanjang masa pensiun hingga usia 65 tahun. Sayangnya, hal ini justru memiliki dampak buruk pada pekerja-pekerja tersebut yang mana gaji mereka seringkali dipotong sebesar 20 hingga 40% setelah memperpanjang masa kerja. Rendahnya populasi di Jepang juga telah membuat tingkat pekerja asing di negara ini meningkat ke level rekor baru. Pada Januari 2023, Perdana Menteri Fumio Kishida menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengatasi tingkat kesuburan Jepang yang menurun. Dalam pidato di parlemen, ia memperingatkan bahwa negara itu berada dalam krisis karena sistem pensiun dan kesehatan yang bangkrut, utang nasional yang melonjak, serta penurunan ekonomi. Orang-orang Jepang bisa punah. Populasi penduduk Jepang yang berjumlah sekitar 128 juta jiwa diramalkan akan menyusut sepertiganya dan masyarakat lansia di atas 65 tahun akan berjumlah 40% pada tahun 2060. Prediksi jumlah penduduk Jepang akan berkurang drastis pada 2060 dengan jumlah masyarakat lansia akan semakin mendominasi kini mulai terlihat. Rendahnya tingkat kesuburan serta tingginya jam kerja disinyalir sebagai penyebab resesi seks di Jepang. Peter Ueda, seorang peneliti kesehatan masyarakat di Universitas Tokyo kepada CBS News menyebut, jika tren ini berlanjut selama 100 tahun ke depan, maka populasi Jepang dapat berkurang setengahnya. Yah, rendahnya angka kelahiran jika dibandingkan tingginya angka kematian membuat populasi Jepang terancam punah. Jepang sendiri merupakan negara yang mengalami penuaan tercepat di dunia. Tingkat kelahirannya mulai menurun pada tahun 1970-an, sementara itu tingkat kesuburan total saat ini adalah 1,3, jauh di bawah angka untuk memprediksikan kelahiran lebih dari 2 anak per perempuan. Dengan angka kelahiran yang rendah, Tokyo saat ini mulai mengandalkan pekerja dari luar negeri. Jepang sendiri memiliki populasi yang paling cepat menua di antara negara industri manapun di dunia. Usaha-usaha pemerintah. Melihat banyaknya masalah jangka panjang akibat dari resesi seks, pemerintah akhirnya mengambil tindakan serius. Sebuah tindakan yang dipandang banyak pihak sebagai langkah paling jauh yang pernah dipertimbangkan oleh Jepang, terutama soal penurunan jumlah penduduk. Di prefektur Miyagi misalnya, penduduk setempat dapat menemukan pasangan lewat layanan perjodohan yang didukung oleh sistem kecerdasan buatan atas sponsor dari pemerintah. Di tempat lain, tepatnya di prefektur Ehime, otoritas setempat menawarkan sistem perjodohan berbasis data besar. Sementara di wilayah Miyazaki, menggunakan cara yang lebih tradisional, yaitu dengan mengarahkan calon pasangan untuk bertukar surat tulisan tangan. Selain itu di wilayah Jepang lainnya, ada pesta lajang yang disponsori oleh pemerintah dan perusahaan. Ada pula kegiatan seminar kehidupan yang dimaksudkan mendorong orang dewasa untuk menikah dan diberikan edukasi soal membangun keluarga. Beda lagi dengan Tokyo, mereka bahkan membuka kelas untuk mengajarkan keterampilan berkencan seperti teknik percakapan. Mengapa masyarakat Jepang cenderung abai untuk menjalin hubungan terhadap lawan jenis? Sebuah survei berkala oleh National Institute of Population and Social Security Research menemukan hampir 1/5 pria dan sekitar 15% perempuan mengungkapkan ketidaktertarikan pada pernikahan. Ini merupakan tingkat tertinggi sejak tahun 1982. Lebih dari itu, hampir 1/3 pria dan 1/5 perempuan berusia 50-an di Jepang belum pernah menikah.
Itulah tadi fakta terkait resesi seks yang sukses membuat pemerintah Jepang kalang kabut. Menurut kalian, bisakah Jepang keluar dan menemukan solusi untuk masalah yang satu ini?